Pakai guys. Oke, terima kasih. Ini dipakai apa enggak ini? Mana ibunya? Iya Bu, ini dipakai apa enggak? Yang ini? Cukup ini? Oh ya. Nah, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman mubarakan wa zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan wa ilman nafi'an waghfir lana warhamna wa liwalidina wa limasyayikhina fid din wa liman 'allamana walau harfan wa liman tasabbaba fi hadzal khairil 'azim. Allahumma rzuqhum ujuran jariyah fi mawazini hasanatihim la tanqati'u abada. Ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, akhwatillah, barakallahu fikunna, jamaah majlis ta'lim Masjid Ki Ageng Gripik, yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini Allah mudahkan kita untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap hari Kamis yang ketiga. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kajian kita, pertemuan kita, perkumpulan kita penuh dengan rahmat kasih sayang Allah, penuh dengan barakah. Allah menambah untuk kita semuanya keimanan, keyakinan, kefahaman, dan ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan guru-guru kita dan siapa saja yang menjadi sebab terselenggaranya kebaikan ini oleh Allah diberikan ganjaran yang terus mengalir tidak terputus selamanya. Allahumma amin. Baik, hari ini insyaallah kita akan mengkaji nama Allah Al-Muhaimin. Al-Muhaimin. Di dalam buku yang ibu-ibu miliki, di sana tidak banyak dibahas tentang Al-Muhaimin. Tidak terlalu banyak pembahasannya, sehingga saya akan perluas pembahasannya dari rujukan-rujukan yang lainnya. Di bukunya ibu-ibu yang bahasa Indonesia di halaman 332.
Nah, di situ oleh Syekh Abdul Razak dicampur atau digabung beberapa nama: Al-Muhaimin, Al-Muhit, Al-Muqit, dan Al-Wasi'. Ya. Jadi ada 4 nama digabung jadi satu. Nah, karena kita hari ini fokus kepada satu nama, maka kita fokus saja di nama yang akan kita bahas, yaitu Al-Muhaimin. Baik. Al-Muhaimin itu di dalam Al-Quran Allah sebutkan hanya 1 kali saja, yaitu di dalam surat Al-Hasyr ayat 23. Surat Al-Hasyr ayat 23. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin. Ya, cuman itu saja, digabung oleh Allah beberapa nama. Kemudian di dalam As-Sunnah, di dalam hadits Rasulullah SAW, kita tidak menemukan nama Al-Muhaimin. Jadi tidak disebutkan di dalam hadits ya, nama Al-Muhaimin. Adapun kalau perincian itu Asmaul Husna itu bukan dari Nabi ya, tapi itu dari para ulama yang nyusun 99. Sehingga ada beberapa versi. Apa itu Al-Muhaimin? Al-Muhaimin itu mempunyai beberapa makna, dan kita akan bahas satu persatu. Ibu-ibu masih ingat kan cara memahami Asmaul Husna yang diambil dari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'ah illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang ahsaha, pasti dia masuk ke dalam surga. Yang lalu kita sudah berulang-ulang membahas makna dari ahsaha. Maknanya apa ibu-ibu? Ya, maknanya ada 4. Hifdzuha lafdhan, menghafalkan redaksinya. Muhaimin, ya Muhaimin, Al-Muhaimin. Yang kedua, fahmuha maknan, memahami maknanya. Ya, maknanya apa ini? Maknanya. Yang ketiga, wal amalu bi muqtadaha, kita mengamalkan konsekuensinya. Bagaimana cara mengamalkannya? Bagaimana cara berinteraksi dengan nama ini? Apa pengaruh nama ini dalam kehidupan kita? Kemudian yang keempat, wa doa Allah biha, kita berdoa kepada Allah dengan nama tersebut sesuai dengan permintaan kita yang cocok untuk nama ini. Dan insya Allah kita akan mengkaji yang seperti itu. Baik. Di antara makna Al-Muhaimin adalah Ar-Raqibus Syahid, yaitu Allah yang Ar-Raqib, yang selalu mengawasi, yang selalu menyaksikan. Jadi di antara maknanya adalah Ar-Raqibus Syahid, Allah yang mengawasi lagi menyaksikan. Ya, ini sama dengan firman Allah di surat Thaha ayat nomor 7. Surat Thaha ayat nomor 7. Ya'lamus sirra wa akhfa. Allah mengetahui rahasia dan bahkan yang lebih tersembunyi dari rahasia.
Jadi Allah tahu rahasia kita. Bahkan yang lebih tersembunyi dari rahasia Allah tahu. Yang sekarang ada di dada kita Allah tahu. Yang sekarang belum ada di dada kita dan baru masuk dada kita 10 tahun lagi, itu Allah sudah tahu. Ya, rahasia dan yang lebih tersembunyi dari rahasia. Sehingga maknanya di sini adalah tidak ada sesuatu pun di langit, tidak juga di bumi yang tersembunyi atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya Allah tahu. Yang tampak Allah tahu, yang tidak tampak Allah tahu. Yang zahir dan yang batin. Sampai masalah-masalah yang mendetail pun juga Allah tahu. Niat-niat kita, lintasan-lintasan di hati kita, lintasan-lintasan di pikiran kita, Allah tahu. Ya, itu diantara makna daripada Al-Muhaimin. Apa maknanya ibu-ibu? Ar-Raqibus Syahid, yaitu Allah yang mengawasi lagi menyaksikan. Berarti kita ini harus hati-hati karena Allah selalu mengawasi dan Allah selalu menyaksikan. Nah, kemudian kalau mau berdoa, karena nanti doanya banyak ya, sesuai dengan maknanya masing-masing. Kalau kita pahami sebagai Ar-Raqibus Syahid, maka cara doanya adalah Ya Muhaimin, aslih sarirati wa alaniyati. Bisa nulisnya ibu-ibu. Ini makna yang pertama. Ar-Raqibus Syahid, cara berdoanya Ya Muhaimin. Terima kasih. Ya Muhaimin, aslih sarirati. Bukan cari roti-roti. Ya, baik. Ini yang pertama, yaitu maknanya Ar-Raqibu Asy-Syahidu. Al-Muhaimin, Allah yang mengawasi lagi menyaksikan. Maka kita kalau mau doa, Ya Muhaimin, aslih sarirati wa alaniyati. Baik, artinya
Ini pembahasannya pemanjang loh ibu-ibu. Biar nutut ya, biar satu pertemuan satu nama tuntas. Biar tidak terpotong dalam 2 kali pertemuan. Baik, artinya ya Muhaimin. Berarti kalau di sini ya Muhaimin maknanya apa? Wahai yang maha mengawasi, lagi maha menyaksikan, perbaikilah dalamku dan luarku. Perbaikilah dalamku dan luarku. Ya, perbaikilah batinku dan lahirku. Perbaikilah yang tidak tampak dari aku dan perbaikilah yang tampak dari aku. Itu maknanya. Jadi sari roti itu apa? Dalamnya ya. Sirnya, rahasianya, isi hatinya, batinnya. Jadi bukan sari roti itu jualan roti ibu-ibu. Maka tadi ibu kok tertawa, saya juga heran. Yang salah yang mana? Oh, tiba ini sari roti tuh. Baik. Yang nomor 2, maknanya Al-Muhaimin yang nomor 2. Al-alimu bikulli syai'. Yang maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kalau tadi itu kan mengawasi, lagi menyaksikan. Kalau ini mengetahui. Al-ilmu. Jadi kalau tadi lebih spesifik, ini lebih umum. Jadi ilmunya Allah meliputi segala sesuatu yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Bagaimana terjadinya kalau terjadi. Ya, Allah tahu semuanya. Karena ilmunya Allah itu mutlak. Sing wis ono, sing gak ono, Gusti Allah karo kabeh. Ya. Termasuk kejadian-kejadian. Dan ini juga seperti firman Allah di surat Al-Hujurat ayat nomor 16, wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Jadi ini maknanya ada mirip-miripnya ibu-ibu ya. Tapi kalau secara bahasa Arab itu ada makna-makna umum dan makna yang lebih detail. Sehingga semuanya yang sekecil atom pun, bahkan lebih kecil dari atom, itu Allah tahu semuanya. Sebagaimana juga firman Allah di surat Yunus ayat 61. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan ittufiduna fi wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarrah fil ardi wala fis sama wala asghara min dalika wala akbara illa fi kitabim mubin. Jadi semua yang kita lakukan, bahkan semua yang ada di langit di bumi, sekecil atom, lebih kecil dari atom, lebih besar dari atom, semuanya Allah tahu. Bukan sekedar Allah tahu, tapi semuanya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Jadi Gusti Allah iki wis ero kabeh dan wis ditulis di Lauhil Mahfuz. Sudah dituliskan di sana ibu-ibu. Kemudian juga seperti firman Allah di surat Al-An'am ayat 59. Al-An'am ayat 59. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan di sisi Allah ada kunci-kunci yang gaib
yang tidak mengetahuinya kecuali Allah. Dan Allah mengetahui apa yang ada di daratan. Di daratan ini opo ae Allah roh kabeh di daratan ini. Dan tidak pula di lautan. Isine laut iku opo ae kabeh, mulai paling gede sampai paling cilik Gusti Allah roh kabeh. Bahkan ditegaskan lagi oleh Allah, ibu-ibu, tidak ada satupun daun yang jatuh kecuali Allah tahu. Ya, saya kemarin dapat video tentang ayat ini, gambaran tentang daun yang jatuh. Ya, daun yang jatuh. Itu sebuah tempat di sana banyak daun yang jatuh. Ini kan daun jatuh kan ibu-ibu. Ya. Kadang musim gugur itu kan banyak daun berjatuhan kan. Ini kan daun yang jatuh. Nah, di sini kata-kata Allah itu daun yang jatuh. Ini lebih dalam lagi. Karena biasanya kalau ada daun jatuh, itu biasanya sudah apa? Sudah kering kan? Sudah nggak berfungsi kan? Sehingga kalau daun jatuh biasanya dia apa? Dilupakan. Kalau mau dipikir, yang dipikir adalah daun yang nempel. Daun yang jatuh, tidak ada satupun daun yang jatuh melainkan Allah tahu. Di sekitar masjid ini ada berapa daun yang jatuh? Itu baru di sini. Belum daun yang jatuh sak dunia. Di dunia saat ini, jam ini, detik ini, ada berapa daun yang jatuh? Daun apa saja dan jatuhnya di mana saja? Allah roboka. Ya, ini menunjukkan betapa dalamnya ilmunya Allah, ibu-ibu. Ya. Jadi ini ibarat yang sangat dalam, daun yang jatuh. Tidak pula biji-bijian yang ada di dalam kegelapan bumi. Ya, biji-bijian di jerone bumi. Ya, biji apa biasanya? Ya, biji apa? Ubi atau yang lainnya ya. Kan di dalam bumi kan. Tidak pula yang basah dan tidak pula yang kering, melainkan semuanya itu ada tertulis di Lauhil Mahfuz. Jadi Allah butuh erep tak ibu-ibu, tapi sudah ada dicatat di kono. Ya, jadi tidak ada sesuatu yang kebetulan. Jadi ini semua kalau kita imani ibu-ibu, urip iki tenang ibu-ibu, urip iki tenang. Karena apa? Allah roh kabeh. Saya beramal kebaikan, saya semangat karena dilihat Allah. Saya mau berbuat buruk, saya tidak berani dilihat oleh Allah. Saya disakiti orang, saya juga tenang. Allah tahu dan Allah nggak mungkin diem. Ya, pasti Allah akan mempunyai keputusan pada saatnya nanti. Itu makna Al-Muhaimin. Yang kedua, Al-Alimu bikulli syai', itu Allah yang mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi, yang belum terjadi, yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, yang akan terjadi, bagaimana terjadinya, seperti apa ketika terjadinya. Allah tahu semuanya dan ilmunya Allah mutlak. Kemudian kalau kita mau berdoa dengan makna ini, maka doanya ya Muhaimin ihdini wasaddidni. Ya, itu doanya ya. Kalau makna yang ini, al-alimu bikulli syai'. Al-alimu bikulli syai', cara berdoanya ya Muhaimin ihdini
wasaddidni. Ya Muhaimin ihdini wasaddidni. Artinya, wahai Al-Muhaimin yang maha mengetahui segala sesuatu, berilah aku petunjuk dan luruskanlah aku. Jadikanlah aku lurus, berilah aku hidayah, berilah aku petunjuk, dan jadikanlah aku ini lurus di jalan yang benar, karena Engkau tahu segala sesuatu. Baik, kemudian yang ketiga, di antara makna Al-Muhaimin yang ketiga adalah Al-Qadiru ala kulli syai', yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, maha kuasa atas segala sesuatu. Tapi maha kuasa di sini berbeda dengan makhluk, ibu-ibu. Allah itu maha kuasanya meliputi ilmu, pengetahuan, dan meliputi kekuatan. Jadi kekuasaannya Allah itu meliputi pengetahuannya Allah dan sekaligus kekuatannya Allah. Jadi maha kuasanya Allah itu meliputi ilmu dan kekuatan. Dan ini perlu. Orang itu dikatakan maha kuasa dan berkuasa kalau dia punya ilmu dan punya kekuatan. Kita bisa saja punya ilmu, kita tahu ero kabeh, tapi gak duwe kekuatan, kayak seberbuat. Atau kita punya kekuatan, tapi kita tidak ngerti apa-apa, maka kekuatannya apa? Sia-sia. Nah, kalau Allah tahu semuanya dan Allah punya kekuatan, sehingga Allah benar-benar penguasa secara mutlak, kita nggak berdaya di hadapan Allah sedikit pun. Kabeh Gusti Allah roh, dan kabeh Gusti Allah maha apa? Maha kuat. Jadi Allah benar-benar berkuasa secara mutlak. Allahu Akbar. Jadi berarti kalau kita memahami Al-Muhaimin dengan makna ini, rasanya kita ini apa, ibu-ibu? Rasanya gak ono apa-apa nih. Kate lapo awakmu iku. Ya, kamu berada dalam kekuasaan Allah. Allah tahu kamu dan Allah mempunyai kekuatan untuk melaksanakan kekuasaannya itu. Sehingga semuanya tunduk mutlak kepada Allah tanpa kecuali, sebagaimana firman Allah di dalam surat Asy-Syura ayat 53. Ya, Asy-Syura ayat 53. Ala ilallahi tasirul umur. Ketahuilah, kepada Allah semua perkara itu akan dikembalikan. Kabeh balike nang Gusti Allah, kabeh tunduk nang Gusti Allah. Gak iso lapo-lapo. Ya. Makanya ibu-ibu, hidup ini ojo terlalu apa namanya? Ojo terlalu kakean mikir. Ini sering saya ulang-ulang, ibu. Mikir perlu, tapi mikir ono apa? Ono batese gitu loh. Apalagi politik-politik. Kalau saran saya, ibu-ibu jangan mengikut politik. Ya, serahkan kepada ahlinya. Kecuali kalau ibu ahlinya apa enggak? Saya cuma melo-melo. Saya gak ngeluh. Ya. Termasuk melok-melok pindah ibu kota. Cuma melo-melo ibu-ibu. Lah apa perlu nih sampean melo-melo? Lu serahkan ahlinya, sana ahline dhewe. Awake dhewe gak roh apa-apa. Sing bener sapa, sing salah sapa gak roh. Iki politik HP. Politik itu penuh dengan apa? Ya, penuh dengan ya siasat-siasat yang tidak jelas. Isuk dele sore tempe. Isuk dadi kanca, sore dadi
musuh. Engko bengi dadi kanca maneh. Wis jam melo-melo ibu-ibu, ya. Emak-emak jangan mau dimanfaatkan. Seakan wis sudah semangat, the power of emak-emak, tibane gak dadi. Akhirnya emak-emak patah hati. Ya. Wis ana sing ngatur kabeh ibu-ibu. Wis ana sing ngatur kabeh, Allah Maha Kuasa. Kita hanya berusaha, kita berupaya, kita berdoa, kita tawakal sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Ono bagiane dhewe. Wis kehidupan berjalan. Allah sing ngatur kabeh iki. Wis kabeh ngene iki donya iku. Akhirnya kita sibuk ngurusi makhluk, kita lupa dengan kebesaran siapa? Al-Khaliq. Sumpek tok akhirnya. Makhluk. Sekarang diubah, bukan dirubah ya. Diubah semuanya. Siapa sekarang? Khaliq Allah. Muhaimin bi qudratika salimni. Ya, cara berdoanya. Ya, tulis lagi, ya Muhaimin bi qudratika salimni. Kita hapus itu ya. Yang ketiga, Al-Qadir ala kulli syai'. Cara berdoanya, ya Muhaimin. Bi qudratika salimni. Ya Muhaimin bi qudratika salimni. Wahai Al-Muhaimin, yang maha kuasa atas segala sesuatu, dengan kekuasaanmu selamatkanlah hamba. Ya Allah, Engkau kan maha kuasa atas segala sesuatu, Engkau tahu segalanya, dan Engkau punya kekuatan. Tolong ya Allah, dengan kekuasaanmu itu selamatkanlah hamba. Baik, lanjut ibu-ibu ya. Yang keempat, di antara makna daripada Al-Muhaimin, Allah itu yang berkuasa mutlak. Allah itu berkuasa mutlak. Tapi kekuasaannya Allah penuh dengan kasih sayang. Nah, ini bedanya Allah dengan makhluk ibu-ibu. Jadi Allah itu penguasa mutlak. Tapi walaupun Allah berkuasa mutlak, Allah itu penuh dengan kasih sayang. Karena biasanya kalau orang berkuasa identik dengan apa ibu-ibu? Identik dengan dolim. Ya, identik dengan dolim, identik dengan kejam. Nah, kalau Allah tidak, Allah walaupun penguasa mutlak, maka dia penuh dengan kasih sayang. Sehingga orang yang dekat Allah itu pasti menjadi orang yang penuh kasih sayang. Kalau ada orang jauh dari sifat kasih sayang, yakinlah ibu-ibu, berarti dia jauh dari Allah. Sehingga makhluk yang penuh dengan kasih sayang, siapa dia? Makhluk yang penuh kasih sayang siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin bil mu'minina raufur rahim. Kenapa Rasulullah adalah makhluk yang penuh kasih sayang? Karena Rasulullah dekat dengan
Zat yang maha kasih sayang. Ini penting ibu-ibu ya. Karena itu kita harus berusaha menjadi orang-orang yang penuh dengan apa? Kasih sayang. Karena kita dekat dengan Allah yang maha kasih sayang, maka kita kecipratan sifatnya Allah, sifat kasih sayang. Jadi yang keempat ini Al-Muhaimin itu penguasa mutlak. Namun walaupun dia berkuasa secara mutlak, dia penuh dengan kasih sayang. Menguasai tapi apa? Tapi api, api sayang lembut Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi haimanah mamzujah birrahmah atau penguasa mutlak namun penuh kasih sayang. Dan cara berdoanya ya Muhaimin irhamni. Nah, kalau ini tidak perlu saya tulis ya, kan semuanya tahu kan, ya Muhaimin irhamni. Irhamni. Dulu pernah juga kita bahas ini di nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Wahai Al-Muhaimin, wahai penguasa mutlak yang penuh dengan rahmat kasih sayang, berikanlah kepada hamba rahmat kasih sayangmu. Wahai Al-Muhaimin, engkau kan penguasa, kekuasaanmu mutlak, tapi engkau juga penuh kasih sayang, sayangi hamba. Baik. Kemudian yang kelima, di antara makna daripada Al-Muhaimin, Al-Muhafid 'alal Muhaiman alaih. Jadi di antara makna Al-Muhaimin adalah yang menjaga, yang merawat siapa saja yang berada dalam kekuasaannya. Ya, yang menjaga, yang merawat siapa saja yang berada dalam kekuasaannya. Ya, kita semua dijaga oleh Allah, dirawat oleh Allah. Orang kafir pun dirawat oleh Allah, ibu-ibu. Wis kafir nang Gusti Allah, ngelawan nang Gusti Allah, masih dikasih apa oleh Allah? Dikai mangan, dikai rezeki. Ya kurang apa Gusti Allah itu. Jadi yang menjaga, yang merawat siapa saja yang berada dalam kekuasaannya. Baik. Sebenarnya ada juga cara berdoa. Kalau ditulis redaksi bahasa Arabnya, ya Muhaimin ihfadni min kulli makruh. Wahai Al-Muhaimin yang maha menjaga dari semua yang buruk. Ya Muhaimin ihfadni min kulli makruh. Ya Muhaimin ihfadni min kulli makruh atau min kulli syarr, sama saja. Ya Muhaimin ihfadni min kulli makruh. Wahai Al-Muhaimin yang maha menjaga, yang maha merawat siapa saja yang berada dalam kekuasaannya, jagalah hamba dari segala yang tidak baik, dari segala yang buruk, dari segala yang tidak disukai. Baik, kemudian berikutnya kita lanjut lagi ibu-ibu. Ya, di antara makna Al-Muhaimin adalah mangkana
ma'al muhaimin kanal muntasir. Orang yang bersama al-muhaimin pasti mendapatkan pertolongan. Ya, jadi kalau kita bersama Allah al-muhaimin pasti kita mendapatkan pertolongan Allah. Jadi itu ada berapa ibu-ibu? Ada 6 ya. Coba kita ulangi lagi dari awal. Yang pertama tadi apa maknanya? Ar-raqibus syahid, yaitu yang mengawasi lagi menjadi saksi. Kemudian cara berdoanya, ya muhaimin aslih sarirati wa alaniyati. Monggo saya baca, ibu-ibu menirukan. Ya muhaimin aslih sarirati wa alaniyati. Ya, jadi maknanya, wahai al-muhaimin yang maha mengawasi lagi menjadi saksi, perbaikilah rahasiaku yang tidak tampak dan apa yang tampak, lahir batin. Kemudian yang kedua apa? Al-alimu bikulli syai', yaitu Allah maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian cara berdoanya, ya muhaimin ihdini wasaddidni. Monggo saya baca, ibu-ibu menirukan. Ya muhaimin ihdini wasaddidni. Ya, jadi artinya, wahai al-muhaimin yang maha mengetahui segala sesuatu, berikanlah aku petunjuk dan jadikanlah aku lurus, aku di jalan yang benar, aku tidak tersesat, aku tidak keliru. Baik, yang ketiga tadi maknanya adalah al-qadiru ala kulli syai', Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Cara berdoanya, ya muhaimin biqudratika salimni. Ya, monggo saya baca. Ya muhaimin biqudratika salimni. Ya, wahai al-muhaimin yang maha kuasa atas segala sesuatu, dengan kekuasaanmu selamatkanlah hamba. Kemudian yang keempat, al-muhaimin maknanya adalah penguasa mutlak, namun kekuasaannya penuh dengan rahmat kasih sayang. Ya, cara berdoanya, monggo. Ya muhaimin irhamni. Ya, wahai al-muhaimin yang maha berkuasa secara mutlak namun penuh dengan rahmat kasih sayang, sayangilah hamba. Kemudian yang kelima, al-muhaimin adalah al-muhafid alal muhaiman alaih, yaitu yang maha menjaga, yang merawat siapa saja yang berada dalam kekuasaannya. Cara berdoanya, monggo kita baca. Ya muhaimin ihfadni min kulli makruh. Ya, wahai yang maha menjaga, maha merawat siapa saja yang berada dalam kekuasaannya, jagalah hamba dari segala yang buruk, segala yang jelek. Kemudian yang keenam tadi adalah, barang siapa yang bersama al-muhaimin pasti mendapatkan pertolongan. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya lagi ibu-ibu, ini saya persingkat ya karena masih panjang pembahasannya. Ini contoh-contoh tentang nama Allah Al-Muhaimin. Ibu pernah nggak berdoa dan ibu merasa oleh Allah tidak dikabulkan? Pernah apa enggak? Pernah ya. Namun ternyata Allah memberi yang lebih bagus. Betul apa enggak? Betapa sering kita itu berdoa kepada Allah dan ternyata Allah tidak memberikan kepada kita sesuai dengan yang kita minta. Tapi Allah memberikan yang lebih afdol. Allah memberikan yang lebih baik. Bahkan ketika Allah tidak memberi, itu berarti Allah sedang memberi kita yang lebih baik. Karena Allah adalah
Muhaimin gitu loh. Allah yang tahu maslahat kita. Kemudian ada lagi contohnya. Ada orang itu misalnya orang yang lemah ibu-ibu. Orang lemah, gak tahan banting. Oleh Allah dikasih ujian yang berat-berat. Supaya apa? Supaya menjadi kuat, supaya tahan banting. Ada kalanya kita oleh Allah diuji problem ini, problem itu, mantang-manting. Tapi setelah mantang-manting kita jadi orang apa? Orang yang tegar. Tidak seperti dulu lagi. Sehingga tugas kita itu adalah selalu berprasangka baik kepada Allah. Jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah. Yakinlah seyakin-yakinnya. Takdirnya Allah untuk kita adalah takdir yang terbaik. Karena Allah adalah Al-Muhaimin. Ya, yang penting kita selalu bersama Al-Muhaimin. Baik. Sekarang kita akan membahas tentang dampak nama Al-Muhaimin dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita memahami nama ini dan kita mengamalkan nama ini, maka nama ini akan memberikan dampak-dampak positif dalam akidah kita, dalam perjalanan hidup kita ini. Di antara buah-buah indah, kalau kita mengimani nama Al-Muhaimin, kita akan tegar menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup. Ya, kita akan tegar menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup. Problem ini, problem itu, masalah ini, masalah itu. Karena saya kenal Allah, Allah adalah Al-Muhaimin. Pilihan Allah untuk saya pasti adalah pilihan yang terbaik, pilihan yang paling bermanfaat. Saya paham atau saya tidak paham. Sehingga saya harus kuat. Saya nggak boleh menyerah. Maju terus, pantang mundur, jatuh bangun, ulet, dan tidak berhenti sebelum berhasil. Karena saya punya Al-Muhaimin. Gagal, ya, berprasangka baik kepada Al-Muhaimin. Bangkit lagi, gagal lagi, berprasangka baik kepada Al-Muhaimin. Bangkit lagi, walaupun sampai gagal 1000 kali. Kenapa? An-Nisa 19. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ya, An-Nisa 19. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu. Ternyata di dalam sesuatu yang tidak kamu sukai itu Allah menjadikan terdapat kebaikan yang banyak. Jadi tugas kita adalah selalu berprasangka baik kepada Al-Muhaimin. Kemudian yang kedua, di antara buah kalau kita mengimani nama Al-Muhaimin, kita semakin yakin bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana kemudian dampaknya adalah kita semangat berbuat kebaikan. Karena apa? Saya dilihat Allah. Ibu kalau beramal dilihat orang yang ibu harapkan kebaikannya, semangat apa enggak? Semangat, saya dilihat Allah, semangat. Tapi kalau kita mau berbuat maksiat, melanggar aturan Allah, tidak berani. Kenapa? Allah lihat saya. Kalau kita disakiti orang pun, kita juga tenang. Karena apa? Allah tahu. Dan Allah tidak mungkin diam saja. Semuanya pasti ada balasan yang setimpal. Kemudian yang ketiga, di antara buah yang kita dapatkan kalau kita mengimani nama Al-Muhaimin adalah ar-ridha, yaitu kita akan rela terhadap keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridha, karena kita yakin Allah Maha tahu yang terbaik untuk saya. Ridha. Dan ini dzikir selalu kita baca pada waktu dzikir pagi dan dzikir sore. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya, ridha. Kemudian yang ketiga,
Yang keempat, baik, terima kasih. Al-istiqwa bihi, yaitu kita merasa kuat dengan Allah Al-Muhaimin. Kita merasa kuat karena kita punya Allah Al-Muhaimin yang sudah kita bahas tadi. Sehingga kita selalu merasa berada dalam benteng yang kokoh. Kita merasa kuat, saya punya Allah Al-Muhaimin, dan Allah tidak pernah mengecewakan harapan-harapan hambanya. Hanya tugas kita adalah selalu berprasangka baik kepada Allah apapun yang terjadi kepada kita. Jadi kita nggak pernah lemah, ibu-ibu, kuat terus. Ya. Kemudian yang kelima, di antara buah yang kita dapatkan kalau kita mengimani nama Al-Muhaimin, yaitu iman kita semakin kuat, at-tasdiq. Iman kita semakin kuat. Iman kita semakin kuat. Kenapa iman semakin kuat? Karena Allah menurunkan Al-Quran, yang mana Allah menyebut Al-Quran itu wa muhaiminan alaih. Jadi Al-Quran juga diberi nama apa? Muhaimin, ibu-ibu. Silakan nanti dibuka surat Al-Maidah ayat 48. Atau silakan dibuka sekarang kalau ibu membawa aplikasi Al-Maidah ayat 48. Nah, itu dekat ayat 51. 51 ibu-ibu hafal semuanya. Yang bikin heboh Indonesia 51. Al-Maidah 51. Masih ingat ibu-ibu? Ya, ini Al-Maidah ayat berapa? Baik. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Muhaimin, ya. Artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil, dan apa? Batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Jadi artinya Al-Quran itu adalah batu ujian bagi Taurat dan Injil. Anda kalau ingin tahu kebenaran Taurat dan Injil, diukur dengan Al-Quran. Kalau isinya sama dengan Al-Quran, berarti benar. Kalau isinya berbeda dengan yang di Al-Quran, berarti tidak benar. Jadi kalau kita mengimani nama Al-Muhaimin, kita semakin kuat imannya. Karena apa? Karena saya punya Al-Quran yang juga Al-Muhaimin. Al-Quran juga Al-Muhaimin yang menjadi penimbang kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi kalau ibu mau nimbang Taurat dan Injil, ditimbang aja dengan Al-Quran. Isinya sama berarti benar. Isinya berbeda berarti salah. Kemudian yang keenam, di antara buah yang kita dapatkan kalau kita mengimani nama Allah Al-Muhaimin adalah muraqabatullah fis sirri wal alaniyah. Kita selalu merasakan pengawasan Allah. Ya, kita selalu merasa diawasi Allah, baik ketika kita di depan orang banyak ataupun ketika kita sendirian. Kita selalu merasa diawasi oleh Allah yang tampak baik yang tersembunyi. Sing ketok joboi, sing tersembunyi atine. Jadi kita waspada. Kenapa? Allah tahu. Jangan coba-coba nyimpen yang buruk-buruk di hati. Allah tahu. Al-Muhaimin. Kemudian yang ketujuh, di antara buah yang kita dapatkan kalau kita mengimani nama Allah Al-Muhaimin adalah al-khauf minhu wa ijlaluhu wa ta'zimuhu. Kita takut kepada Allah. Kita takut sekaligus kita mengagungkan Allah. Ya, kita takut. Kenapa? Nanti semua aktivitas kita akan dihisab, diperhitungkan. Semua aktivitas saya nanti akan diberikan balasan. Yang tampak, yang tidak tampak, lahir batin, luar saya atau hati saya.
Jadi kita takut bukan sekedar takut, tapi takut dengan apa? Pengagungan, ngagungno Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, di antara buah yang kita dapatkan kalau kita mengimani nama Allah Al-Muhaimin, kita semakin yakin dengan penulisan takdir. Kita semakin yakin dengan penulisan takdir. Ya, karena Allah sudah menakdirkan segala sesuatu, sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz. Wis ono kabeh, kita tinggal apa? Menjalani. Perintahnya Allah kerjakan, larangan Allah tinggalkan, kita di relnya Allah. Kalau dapat yang menyenangkan bersyukur, kalau tidak menyenangkan bersabar. Sudah selesai, sampai finish seperti itu. Kemudian yang ke-9, kalau kita mengimani nama Allah Al-Muhaimin, maka kita semakin cinta Allah. Semakin cinta Allah. Dan kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi setelah kita tadi paham nama Allah Al-Muhaimin, pasti kita cinta Allah. Berusaha mendekatkan diri kepada Allah, menggapai cintanya Allah, menggapai ridhonya Allah, dan selalu terima kasih atas nikmatnya Allah. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, di antara buah yang kita dapatkan kalau kita mengimani nama Allah Al-Muhaimin adalah at-tawakkul alaihi wahdah wa tafwidul umur ilaih. Kita hanya pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah, dan menyerahkan semua urusan kita kepada Allah. Tawakal kepada Allah dan kita serahkan semua urusan kita kepada Allah. Allah sing ro kabeh, Allah sing nakdirno kabeh, dan saya tinggal berusaha, selebihnya apa? Saya pasrah. Ini penting ibu-ibu. Jadi urip iki harus apa? Pasrah. Kita hanya berusaha, berupaya, berdoa, terus apa? Pasrah apapun yang terjadi. Karena banyak hal dalam kehidupan kalau kita pikir pakai akal enggak mampu. Betul apa enggak ibu-ibu? Iya, dalam kehidupan ini ojo kadek mikir-mikir teman-teman ibu-ibu, loro kabeh. Wis ana sing ngatur. Contohnya apa? Contohnya ini ada orang baik, hubungannya dengan Allah baik, hubungannya dengan manusia baik, ibadahnya kena, masya Allah, tabarakallah, tapi uripe susah. Ya apa ibu-ibu? Kena problem ekonomi, problem kesehatan, problem rumah tangga, dan segala macam problem. Lagi ana wong jahat, wong zalim, hubungannya karo Allah welek, hubungannya karo makhluk welek, tapi uripe seneng. Ya apa ibu-ibu? Dipikir iso ndak ibu-ibu? Itu kalau kita pakai akal, pasti kita nyalakan Allah ibu-ibu. Makanya paling enak apa? Ojo dipikir. Gak ngerti, gak paham aku wis pokoknya wis. Pokok ngintir ae wis. Yang penting saya jadi hambanya apa? Hambanya Allah. Allah nyuruh saya gini, sami'na wa ata'na. Allah ngelarang saya gini, sami'na wa ata'na, dan saya ngintir. Wis ngintir ae wis. Kalau terjerumus dalam dosa, saya segera tobat kembali kepada Allah. Wis ngintir ae. Ojo kakean apa? Pikir. Nggak mampu ibu-ibu. Nggak mampu ini ibu-ibu. Nabi Musa saja ketika ketemu Nabi Khidir, Nabi Musa apa? Menyerah, angkat tangan ibu-ibu. Ya, cuma dapat 3. Sampai-sampai kata Nabi apa? Seandainya Musa sabar, yo ceritanya itu wow ibu rek. Tapi karena Musa tidak sabar, hanya cuma 3 saja. Ya, Allahu a'lam. Inilah kajian kita pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan harapannya kita semakin kenal Allah Subhanahu wa taala, iman kita semakin kuat, semakin bertambah, dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tujuan daripada kita ngaji Al-Asmaul Husna. Wallahu a'lam. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Monggo silakan Bu. Ini di depan ada yang mau tanya. Kalau ada manusia yang terjatuh ke dalam maksiat, apakah itu termasuk takdir atau memang itu kesalahan manusia dari kemaksiatan? Baik. Tidak ada satupun yang terjadi melainkan itu adalah takdir. Semua yang terjadi di alam semesta ini, Bu, tidak lepas daripada pengetahuannya Allah. Dan sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz. Termasuk orang terjerumus dalam maksiat, itu takdirnya Allah, tapi dengan catatan. Dengan catatan. Catatannya apa? Catatannya maksiate wis mari. Jadi dulu maksiat, sekarang sudah tobat. Dan dia bilang, dulu saya maksiat adalah takdirnya Allah. Betul, 100%. Adapun kalau yang salah itu adalah terus-menerus maksiat sambil mengatakan ini takdirnya Allah, gak betul, salah. Jadi takdir dijadikan pembenaran atas maksiatnya, nggak benar. Tapi kalau masa lalu, biyen aku nakal, ikut takdir, betul. Yang penting sekarang kamu sudah apa? Tobat dadi wong apik. Jelas, Bu? Contohnya, Bu, Ibu pernah dengar enggak Nabi Musa pernah berdialog dengan Nabi Adam? Itu hadis sahih, Bu, sahih Bukhari. Jadi Nabi Musa itu pernah ketemu Nabi Adam, lalu Nabi Musa bilang, "Hai Adam, ini gara-gara kamu awake dhewe dadi susah ini. Enak-enak di surga, ya, kamu makan apa? Pohon yang dilarang untuk dimakan. Coba biyen awakmu gak mangan lak enak di surga, ya. Akhir saya loro kabeh ini." Ya. Apa jawabannya Nabi Adam? Ini jawabannya Nabi Adam, ibu-ibu. Atalumuni ala syai'in qad katabahu Allahu li qabla an yakhluqani. Wahai Musa, apakah engkau mencela aku terhadap sesuatu yang sudah Allah tuliskan untukku sebelum Allah menciptakan aku? Hei Adam, kamu jangan nyalakan saya. Saya belum ada. Itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Engko bakal ono Adam. Engko Adam bakal ngene. Aku durung ono tulisane wis ono, aja salahno aku. Aku mek ngelakoni tok. Lalu apa? Jawab katanya Nabi, fahajja Adamu Musa. Maka Nabi Adam mematahkan argumentasi Nabi Musa. Mari kayak so ngomong. Betul apa enggak ibu-ibu? Tapi dengan catatan itu adalah maksiat yang sudah terjadi. Jadi takdir itu kita baru tahu setelah terjadi. Adapun kalau takdir dijadikan pembenaran untuk maksiatnya, maksiat terus, takdir Allah, Allah nakdir aku maksiat. Ya enggak, itu pilihanmu memang, itu pilihanmu. Ya. Kamu memang milih apa? Milih maksiat. Jelas apa enggak, Bu? Jelas ya? Alhamdulillah kalau jelas. Kalau kurang jelas monggo boleh ditanyakan. Silakan kalau ada lagi monggo. Ya, monggo Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk al-muhaimin itu kan Allah mengawasi dan menyaksikan. Ya. Apabila kita melakukan suatu perbuatan yang entah kita sholat atau berbuat baik atau tidak, kadang di hati itu merasa khawatir. Benar nggak apa yang saya lakukan? Ya. Nah itu sering merasa itu terus menerus. Apakah itu benar Ustaz? Atau kalau memang itu tidak benar, bagaimana solusi biar kita tenang? Apa yang kita lakukan itu kalau Allah meridhoi atau tidak?
Maksudnya dia meragukan sudah benar apa enggak? Yang diragukan itu apanya, Bu? Misalkan misalnya kita sholat kan kita membaca apakah tadi kan kita kadang tidak konsentrasi atau kadang huruf kita karena sudah itu gitu. Jadi benar tidak baik. Khawatir. Jadi maksudnya itu apakah sholatnya sudah sempurna atau belum gitu ya? Wis sholat wis genah atau apa durung ngono kan? Itu bagus itu, Bu. Itu bagus. Dan memang kita harus selalu seperti itu. Ya kita ini kalau beribadah, kita harus selalu tanya diri kita, apakah saya sudah melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Untuk ke depan nanti diperbaiki. Itu betul itu, Bu. Betul itu. Dan salafus saleh dahulu itu kalau setelah beramal, setelah selesai beramal, itu mereka antara al-khauf dan ar-roja. Antara takut, apakah saya tadi sudah melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Saya takut belum. Saya takut ditolak oleh Allah. Tapi di satu sisi, saya tetap berharap diterima oleh Allah. Betul itu, Bu. Itu betul. Ya, itulah yang menjadikan kita selalu tawadhu, rendah hati, dan tidak pernah merasa ujub, bangga diri. Itu sama dengan Ibunda Aisyah ketika turun ayat-ayat ya tentang orang-orang yang baik tapi mereka itu selalu takut kepada Allah. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun dan seterusnya. Lalu Ibunda Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, kenapa mereka takut? Apakah mereka peminum khamr? Apakah mereka para pelaku zina? Apakah mereka pencuri? Kenapa mereka takut? Apakah mereka pelaku dosa besar?" Apa kata Rasulullah? La, dia binata siddiq. Tidak, mereka bukan pelaku dosa besar. Humul ladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa yakhafun alla yutaqabbala minhum. Mereka itu orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang bersedekah, tapi mereka takut amalnya tidak diterima. Karena apa? Karena mereka selalu muhasabah. Wis bener aku iki. Wis bener aku iki. Itu bagus itu, Bu. Itu menjadikan kita selalu apa? Selalu tunduk, tawadhu, tidak pernah sombong. Tapi kalau kita beramal, wah, aku wis beramal, aku wong paling top, paling api, enggak, jangan. Belum tentu amal kita diterima oleh Allah. Jadi begitu. Namun jangan sampai nanti berlebih-lebihan yang akhirnya membuat kita apa? Was-was akhirnya. Itu kalau sudah melampaui batas itu sudah kelewatan. Demikian, semoga jelas. Wallahu a'lam. Monggo kalau ada lagi, tafadhol silakan. Kita masih banyak waktu, kita sampai jam 10 nanti seperti biasa. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kali ada pengajian, apalagi tempatnya itu jauh, ya kita itu bermalas-malasan, terus adoh, gremes gitu ya. Kemudian sudah nggak ngaji aja. Kemudian dalam rentang waktu ibu-ibu yang lain itu kok ada penyesalan, kenapa tadi kok enggak berangkatnya. Mudah-mudahan kalau ada pengajian seperti ini saya akan berusaha untuk bisa datang. Itu ya takdir ya, Ustaz. Jadi ibu tidak ikut pengajian, Ya. Tapi sudah terjadi kan? Ya, tapi sudah terjadi. Penyesalan. Iya. Kalau sudah terjadi namanya adalah takdir. Dan ibu ketika menyesal tidak ikut pengajian itu bagus, Tapi penyesalan maknanya adalah ke depan saya harus lebih semangat lagi. Ya, pengajian ini luar biasa ibu-ibu. Seperti kita ngaji kitab Asmaul Husna ini. Dan nanti kita akan bahas sampai 99 nama bahkan lebih. Dan kalau ibu aktif dari awal yang lalu, ibu dapat ilmu dahsyat luar biasa. Makanya tergantung kepada masing-masing pribadi.
Ada enggak yang ikut mulai dari awal? Ada? Enggak pernah absen? Dari awal. Kan kita awalnya kan bahas masalah kaidah memahami Asmaul Husna, keagungan Allah dan seterusnya yang merupakan pintu masuk. Ya, dan ibu kalau ikut dari awal dan kemudian ibu ketika pulang membuat apa? Rangkuman. Dan ibu berusaha memahaminya. Waduh, luar biasa ini, Bu. Ini ilmu yang dahsyat ini, Bu. Dan kita tidak akan tahu kedahsyatan ilmu ini kalau kita tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kenal Allah, wah tambah luar biasa ini. Kajian kita hari ini saja, kalau kita pahami dengan penuh keimanan, itu akan berdampak dahsyat dalam kehidupan kita, ibu-ibu. Belum lagi nanti kita akan bahas namanya Allah yang berikutnya, namanya yang berikutnya. Dan pembahasan kita meliputi 4. Kita berusaha menghafal, kita berusaha memahami, dan kita tahu bagaimana cara mengamalkannya, cara berinteraksi dengan nama ini. Dan kita juga tahu bagaimana cara berdoa dengan nama ini. Iku lek sampai 99, Bu. Waduh. Ibu dadi wali songo moro. Demikian. Wallahu a'lam. Jadi bagus itu, Bu, ya, penyesalan bagus, Bu. Termasuk di antara penyesalan ahli kubur, Bu. Ibu tahu enggak? Teman-temannya ibu yang sudah meninggal sekarang, yang dulu ikut pengajian, yang mungkin kemarin kena COVID meninggal. Sekarang di mana mereka? Di kuburan. Mereka kepingin hadir, Bu, tapi gak iso. Terus kadung apa? Mati. Jadi orang-orang di kuburan itu, Bu, kepingin urip maneh, Bu. Kepingin apa? Kepingin melok pengajian. Karena majelis taklim ini adalah ibadah sunnah yang paling afdol. Ya, itu majelis taklim. Dan itu ucapan para ulama semuanya sepakat. Imam Syafi'i bilang, "Talabul ilmi afdal min salatin nafilah." Mencari ilmu lebih afdal dari salat sunnah. Apalagi ilmunya ilmu wajib. Ya, ilmu-ilmu yang harus kita paham. Jadi begitu, Bu. Ibu tadi ke sini dari rumahnya ibu, katakanlah perjalanan setengah jam. Sampai sini ngaji 1,5 jam. Terus ibu pulang 1,5 jam lagi. Berarti berapa jam? 2,5 jam, ya. Dengan orang yang selama 2,5 jam itu sembayang tok. Loro. Katakanlah oleh 50 rakaat. 50 rakaat. Atau dia ngaji tok, baca Quran, ngaji tok. Katakanlah setengah jam dapat 1 juz. Berarti 2,5 dapat berapa? 5 juz. Dan ibu nggak dapat apapun dari membaca Al-Quran, dan ibu nggak dapat apapun dari sholatnya dia. Afdalan mana dia dengan ibu? Yang afdal yang mana? Semua ulama sepakat yang afdal ibu. Ya, karena mencari ilmu lebih afdal dari ibadah sunnah. Karena orang yang tidak mau belajar hanya ibadah pribadi, itu pertama-tama mohon maaf, dia akan bodoh selama-lamanya. Selamanya gak ngerti. Yang kedua, ibadahnya hanya untuk dirinya sendiri. Sementara ibu yang datang ke sini, yang pertama-tama, yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Waduh, ini yo. Nah, oleh ilmu. Yang kedua, ilmunya bisa diberikan kepada orang lain. Jadi seperti itu. Makanya nanti orang-orang mati itu, Bu, itu menyesal, kepingin hadir majelis taklim, tapi sudah tidak bisa hadir, kepingin metu ke kuburan, gak iso. Iya, Ibnul Qayyim itu membawakan cerita di kitab Ar-Ruh. Ada satu orang sudah mati, ditanya, apa amalan paling afdal yang kamu dapati? Dia bilang apa? Menghadiri majelis ilmu. Pengen melok pengajian mana, Bu? Gak iso, Bu. Kadung setelah pisan. Baik. Monggo silakan kalau ada yang lainnya, tafadhol. Monggo. Silakan. Waalaikumsalam. Bentar, pakai mic-nya dulu biar suaranya keras. Assalamualaikum Ustaz. Untuk Waalaikumsalam. itu kan kita harus dengan cara bertobat. Iya. Nah, untuk
caranya bertobat itu selain tidak mengulangi perbuatan dengan istighfar, apakah ada sholat tobat Ustaz? Terima kasih. Itu dosanya apa itu Bu tadi? Dosa dengan Allah. Iya. Dosa maksiat biasa dengan Allah ya. Baik. Jadi kalau mau tobat, apakah ada sholat tobat? Sholat tobat itu ada Bu. Itu hadisnya sahih. Ya, jadi sholat tobat itu ada, hadisnya sahih. Jadi kalau orang berbuat dosa, kemudian dia ambil air wudhu, dia sholat 2 rakaat, lalu dia minta ampun kepada Allah, Allah ampuni. Dan ulama menyebut itu namanya sholat tobat. Tapi untuk tobat tidak harus sholat tobat. Ya, untuk tobat tidak harus sholat tobat. Namun kalau ibu sholat tobat itu adalah bagus. Jadi tobat itu syaratnya ada 3. Yang pertama adalah an-nadam, menyesal. Kenapa saya berbuat seperti itu? Yang kedua al-iqla', tidak berbuat itu lagi. Yang ketiga al-azmu ala adamil auda, bertekad bulat untuk tidak berbuat lagi. Dan kalau ada hubungan dengan orang lain maka urusannya diselesaikan. Ya. Dan setelah taubat Bu, istiqomah Bu. Istiqomah ternyata terjerumus lagi Bu. Maka taubat lagi. Setelah taubat lagi, istiqomah lagi Bu. Terjerumus lagi, tobat lagi. Setelah tobat istiqomah, terjerumus lagi, tobat lagi. Sampai kapan? Ya, kata Sayyidina Ali, hatta yakuna syaitan huwal mahsur, sampai setan menyesal. Ya, kalau bahasanya Rasulullah, jangan bosan untuk bertobat. Karena Allah tidak pernah bosan untuk menerima tobatmu. Sampai kamu yang bosan sendiri. Ojo bosen-bosen tobat. Selama jiwa di kandung badan, selama roh belum berada di kerongkongan, selama matahari belum terbit dari barat, walaupun kita terjerumus 1000 kali, tobat terus. Karena apa? Allah tidak pernah bosan menerima tobat kita, sehingga kita yang bosan sendiri apa? Tobat. Waduh, balik-balik tobat rek, bosen rek. Loh Allah lo gak bosan? Allah tidak bosan menerima tobatmu. Kok kamu bosan tobat? Ya setan kepinginnya gitu. Nah setan menang, tepuk tangan setan. Tapi kata Sayyidina Ali apa? Sampai setan yang menyesal, setan kecewa. Jadi setan itu ibaratnya kalau bahasa anak muda sekarang ya, orang itu kalau tobat berarti ngeprank setan. Diprank setan Ibu. Kan ketika orang berbuat dosa, itu kan setan seneng konjoku. Di neraka konjoku obat, waduh di prank aku deh. Setannya kena prank, jadi setannya kecewa. Gak situ tadi konjoku deh, tobat di mana deh. Ya udah, ya jadi orang baik, dia terjerumus dalam dosa lagi. Pluk, setan seneng, alhamdulillah. Konjoku mlebu neraka. Ternyata dia tobat, waduh di prank mana aku deh. Repot wong iki, kesel aku. Ya, jadi sampai setannya apa? Setannya kecewa. Setannya menyesal. Jadi begitu Bu. Jadi tobat itu tidak harus sholat tobat, tapi kalau sholat tobat itu bagus. Demikian, wallahu alam. Monggo silakan kalau ada lagi yang lainnya. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada ilmu tadi Ustaz. Nah, jadi sebelumnya untuk para jamaah ya, apakah sah-sah saja kita sebagai jamaah ini menuntut ilmu, memilih-milih dalam ustadz itu saat mencari ustadz yang berbobot gitu Ustaz? Ada yang rame, terus lagi ada yang sepi, itu apakah boleh saja Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau pertanyaannya bolehkah kita milih-milih untuk hadir pengajian? Ya jawabannya boleh. Kan kita tidak mungkin hadir semuanya. Kalau itu boleh Bu. Yang tidak boleh itu adalah, ya, ini contoh yang tidak boleh. Misalnya pengajian saya lah, saya bikin contoh. Ibu-ibu sudah hadir semuanya. Ternyata saya mendadak tidak bisa hadir. Ibu SD kene kabeh. Kalau saya mendadak tidak bisa hadir, lalu diganti oleh ustaz lain. Moro ibu-ibu podo
mulai. Nggak oleh kok ibu-ibu. Nggak boleh kalau itu. Itu namanya kita merendahkan, melecehkan, tidak menghargai. Nggak boleh, ya. Adapun kalau memang dari rumah tidak hadir, tidak apa-apa, haknya ibu. Itu haknya ibu masing-masing. Aku pengajian iki melok, iki gawe, tidak silakan. Karena ada di sebagian tempat itu, Bu, ya. Wis teko kabeh, masjidnya bek. Tibane ustadz berhalangan, diganti ustadz lain. Moro mulai, rut. Enggak oleh rek dosa iku rek. Berdosa itu, Bu. Itu namanya menyakiti guru, menghina wong. Seperti itu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Lah ya apa Ustaz? Wis kadung lungguh terus sampai mari. Jadi begitu, itu adabnya, itu adab, dan itu apa? Akhlak, Bu. Akhlak kepada ulama, akhlak kepada ustadz. Sekarang bayangkan kalau ibu digitukan, ya apa rasanya ibu? Ya bayangno awake dhewe wis aku dikonono ya apa kira-kira. Wis mari lungguh. Aduh masyaallah rek jamaah akhirnya tipane moro serut metu. Ya apa? Apa gak kecewa hati ini, Bu? Ya, ini kok enggak punya akhlak, enggak punya adab. Ini penting, Bu. Ini penting. Dan itulah yang menjadikan ilmu itu apa? Barokah. Karena adab, karena akhlak. Seperti itu. Baik, mudah-mudahan jelas. Wallahu a'lam. Monggo, silakan. Monggo. Pertama begini, mau sudah ada zuhur, kemudian mau masuk masjid, batal. Kita akan wudhu. Setelah wudhu itu masuk masjid lagi. Itu niatnya tidak boleh, Ustaz. Niat sebelum wudhu, niat tahiyatul masjid, niat qobliyah zuhur. Mohon penjelasan, terima kasih. Ya, baik Bu, terima kasih. Jadi ada amalan-amalan itu yang bisa dimasukkan beberapa niat. Dan itu diambil dari sabdanya Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal itu dengan niat dan masing-masing orang mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Termasuk yang Ibu tanyakan, itu termasuk amalan yang boleh beberapa niat. Ibu datang ke masjid, wudhu dulu di masjid. Nah, tadi batal. Lalu di masjid kumandangkan adzan zuhur. Setelah Ibu wudhu, Ibu masuk ke masjid. Lalu Ibu sholat 2 rakaat, niatnya 3. Ya, tahiyatul masjid, sunnah wudhu, qobliyah zuhur. Boleh itu, Bu, tidak apa-apa. Karena apa? Itu amalan yang sama dan bisa dimasukkan beberapa niat dalam amalan itu. Seperti misalnya puasa. Ya, Ibu mau puasa 6 hari bulan Syawal. Niatnya 3. Yang pertama 6 hari bulan Syawal, yang kedua pas Senin, Kemis, yang ketiga pas Ayyamul Bir. Nah, dapat itu, Bu, dapat. Adapun kalau niat puasa Syawal plus nyaur utang, nah enggak boleh. Karena itu 2 amal yang berdiri sendiri, kayak campur. Ya, iki wajib, iki sunnah. Jadi begitu. Karena itu, Bu, kita ini harus pandai-pandai belajar apa? Niat. Semakin Anda pandai dalam berniat, maka semakin Anda dapat pahala yang banyak. Sehingga para salafus saleh bilang apa? Ta'allamu an-niyat. Belajarlah kamu niat. Jadi sebelum beramal, Bu, niat sing akeh, Bu. Dan kita dapat ganjaran dari semua niat kita. Saya pernah dulu memberi tugas kepada murid-murid ikhwan untuk membuat niat ketika mau nikah. Satu anak saya beri tugas 5. Kalau tidak salah terkumpul waktu sekitar 50 niat, Ibu-ibu. Sekali nikah niatnya apa? 50. Dan dia dapat ganjaran dari 50 niat itu. Di sini pentingnya apa? Pandai berniat. Kayak Ibu tadi dari rumah ke sini niatnya apa? Niatnya sing wake, Bu, sing wake niatnya. Jadi Ibu oleh ganjaran kabeh. Kalau perlu niatnya ditulis, saya gak lali.
saya mau hadir majelis taklim cari ilmu. 1. 2. Saya hadir majelis taklim dengan niat untuk mengamalkan ilmu. Yang ketiga, saya hadir majelis taklim untuk menghilangkan kebodohan dari diri saya. Yang keempat, saya hadir majelis taklim, saya niatkan iktikaf di masjid. Itu kan iktikaf kan? Ibu tadi masuk iktikaf enggak? Niat iktikaf, Bu. Ketika masuk niat, nawaitul iktikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi. Niat, ya Allah, saya niat iktikaf di masjid ini selama saya berada di dalamnya. Jadi Ibu oleh ganjaran iktikaf sampai mulai. Niat yang kelima, saya niat hadir majelis taklim supaya saya mendapatkan barokahnya malaikat. Iya kan malaikat hadir kan? Bahkan malaikat membentangkan apa? Sayapnya. Saya hadir majelis taklim supaya saya diliputi rahmatnya Allah. Kan ada hadisnya kan? Saya hadir majelis taklim supaya saya mendapatkan sakinah, ketenangan. Itu ada hadisnya. Saya hadir majelis taklim supaya saya dipuji-puji Allah di depannya malaikat. Itu ada hadisnya. Saya hadir majelis taklim supaya dosa-dosa saya diampuni Allah. Itu ada hadisnya. Terus ibu-ibu, ya mau berangkat niatnya sakmono kiai oleh ganjaran wakeh. Ya, subhanallah. Jadi niat itu dahsyat ibu-ibu. Sehingga jangan main-main dengan apa? Dengan niat, aja diremekno niat itu. Niat tok sing apik ternyata tidak ada kesempatan untuk melakukan wis oleh apa? Oleh ganjaran. Sing niat tok wis oleh ganjaran. Lalu diamal no, maka ganjarannya dilipatkan sampai 700 kali lipat. Subhanallah. Itu kemurahannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, insyaallah cukup ibu-ibu ya. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya semakin kenal Allah, semakin paham Allah, imannya semakin kuat, dan kita pun oleh Allah diberikan sehat wal afiyat, istiqamah sampai mati husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.